Oke, jadi yang saya akan bawakan sedikit mengenai rekonstruksi dan estetik. Jadi Bapak Ibu sekalian, rekonstruksi dan estetik memang dua hal yang berbeda, namun melekat pada status seorang dokter bedah plastik. Jadi untuk pasien rekonstruksi tentunya pasiennya adalah pasien yang sakit, sedangkan untuk yang disebut sebagai estetik maksudnya di sini tidak melulu mengenai operasi kecantikan, misalnya mancungin hidung, liposuction atau operasi-operasi kecantikan lainnya, tapi lebih ke arah menjelaskan yang kita lakukan itu sebenarnya adalah rekonstruksi yang memikirkan sisi estetik pasien gitu ya. Jadi jangan gatel dulu dengan bahasa estetik karena biasanya memang apalagi di era BPJS ya, kayaknya udah gatel gitu kalau dengar kata estetik. Padahal maksudnya di sini estetik itu yang kita ingin kembalikan tidak hanya pasiennya bisa berfungsi, tapi juga secara penampilan dapat diterima di masyarakat. Nah, jadi di dalam sisi rekonstruksi itu kita juga harus ada sisi estetiknya. Next slide. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, gimana sih kita bisa mendapatkan sebuah kehilangan jaringan gitu ya. Tadi dokter Heru udah jelasin, bahkan ada foto tadi yang mukanya sebagian hilang gitu ya karena trauma. Kemudian sering juga ini pada kasus-kasus di mana pasiennya terdapat penurunan imun yang sangat hebat, biasanya terdapat infeksi yang juga hebat. Sampai beberapa pasien datang ke kami ini kehilangan setengah wajahnya gitu ya. Jadi benar-benar hilang seperti noma. Kemudian sering juga akibat adanya tumor. Misalnya ada benjolan di hidung yang besar, kemudian dalam beberapa bulan menjalar ke arah mata, sehingga kita bisa bayangkan kalau tumornya diangkat, maka akan ada kehilangan jaringan. Nah, bisa terjadi langsung saat itu juga. Kalau akut ini biasanya karena trauma atau karena operasi. Jadi tumornya diangkat, kemudian secara akut kita terjadi kehilangan jaringan. Atau kronik, misalnya perjalanannya pelan-pelan seperti ubus dekubitus dari yang ukurannya 1 cm, 2 cm, kemudian pasien tidak dimobilisasi meluas hingga menjadi 10 cm. Tujuan utamanya tidak hanya memikirkan fungsi gitu. Jadi makanya saya bilang rekonstruksi pun tidak hanya mikirin fungsinya aja, tapi kita mau memperbaiki penampilannya juga gitu. Misalnya, oke pasiennya bisa bisa bernapas gitu ya, tapi bernapasnya dengan lubang hidung yang segede-gede bola gitu. Nah itu kan pas dia mau pengajian ke masyarakat dilihatin semua orang, akhirnya pasien tidak pede, tidak lagi mau menjalankan perannya di dalam fungsi sosial gitu. Jadi penting sekali ketika kita mau mengembalikan fungsinya, kita harus memperhatikan bagaimana penampilannya dan bagaimana sisi estetiknya. Jadi yang kita kembalikan dalam hal ini selalu berpikir apa yang hilang. Kalau yang hilang kulit kita ganti kulit, yang hilang otot kita ganti otot, yang hilang tulang kita ganti tulang atau struktur lain misalnya menggunakan implan. Nah, upaya pemulihan itu tadi bentuknya harus mendekati yang normal, fungsinya juga kalau fungsi hidung gitu, kita nggak bisa tuh nutup aja dengan kulit tanpa membuat lubangnya, tanpa membuat struktur tulangnya, itu nggak bisa. Kemudian bagaimana penampilannya, apakah nanti bentuknya kayak tahu aja gitu nempel, ataukah ada bentuknya, apakah ada dorsumnya, ada alanya, ada tipnya, ada kolumelanya, seperti itu. Harus simetris, proporsional, warna dan tekstur kulitnya mendekati dengan daerah yang awal. Kemudian tujuan akhir dari melakukan rekonstruksi adalah untuk mendekati kondisi normal secara visual. Bukan kalau fungsi mungkin bisa dikembalikan, tapi secara visual harus bisa sedekat mungkin dengan kondisi normalnya. Kemudian tujuan akhir kita mungkin ini satu-satunya nih departemen yang memikirkan apakah kualitas hidup pasien setelah kita lakukan rekonstruksi dapat tercapai dengan baik. Next slide. Oke, jadi prinsipnya adalah replace like with like. Kalau misalnya yang hilang kulit, tadi yang saya jelasin ya, ganti dengan kulit. Kalau kehilangannya sampai dengan otot, maka kita harus dengan otot juga. Kemudian warna kulitnya dengan demikian harus sama, teksturnya harus sama. Nah, Bapak Ibu perhatiin, coba lengan di samping wajah gitu ya. Kita bisa lihat bahwa ternyata struktur kulit lengan dan struktur kulit wajah itu berbeda.
Kalau wajah itu banyak kelenjar, sehingga kulitnya pori-porinya terlihat lebih besar, lebih moist, lebih supel, sedangkan pada lengan kita terlihat lebih kering, lebih bersisik, lebih tidak ada pori-pori. Nah, kalau saya pindahkan kulit saya dari lengan ke wajah, maka akan kelihatan berbeda. Jadi nanti belang-belang gitu. Jadi kalau kita mau memindahkan kulit, baiknya diambil dari daerah yang sama yang memiliki kualitas yang sama. Contoh, saya mau ambil skin graft untuk wajah, baiknya saya ambil dari daerah leher atau daerah belakang telinga supaya nanti hasilnya sama. Kalau saya pindahkan dari lengan, nanti hasilnya warnanya akan berbeda, akan sedikit kekuningan dan lebih kering. Jadi kelihatan banget bedanya, malah jadi kelihatin orang gitu ya. Kemudian tekstur tadi udah, ketebalannya berbeda, dan ketika kita mau melakukan rekonstruksi kita harus pikirkan, pasti kita meninggalkan scar. Nah, scar pada wajah atau pada daerah estetik lainnya itu kita harus memahami ada yang namanya resting skin tension line ya. Kalau kita naruh bekas luka itu pada daerah-daerah yang ada garisnya, contoh misalnya smile line, kemudian daerah tepi dari nasal, di depan telinga, di daerah leher, lipatan-lipatan, itu kalau kita taruh bekas lukanya ada di situ, maka nanti terlihat lebih baik dibanding kalau bekas lukanya melawan garis yang ada. Misalnya lukanya tidak saya taruh bentuknya vertikal di smile line, saya bikinnya jadi manjang ke arah telinga misalnya, itu nanti bentuknya jadi kayak joker, ibu dokter dan bapak dokter akan tertarik, akan terlihat sangat berbeda. Tapi yang baik kalau scarnya saya bikin sedikit vertikal dan oblik mengikuti daerah smile line. Contohnya itu maksudnya. Next slide. Oke, ini next slide aja, ini terlalu dalam, nggak perlu. Oke, jadi ada yang namanya konsep tangga rekonstruksi. Dulu nih ketika saya belajar waktu residen, itu saya belajar dari bawah Bapak Ibu. Gimana saya bisa melakukan yang kita lihat itu ya, yang warnanya abu-abu itu adalah secondary intention. Namanya menutup luka secara sekunder. Kemudian artinya kita rawat-rawat aja lukanya sampai dia nutup gitu ya. Paling gampang luka gesek misalnya, luka akibat kecelakaan, setelah kita bersihkan lukanya, aspal yang menempel kita gosok kembali, maka kita boleh lakukan secondary intention atau berharap kulitnya akan bentuk secara sekunder. Nah, udah jago tuh ya di secondary intention, kita bisa naik kelas menjadi rekonstruksi yang lebih baik, yaitu dengan cara dijahit atau dengan cara primer. Misalnya pada kasus yang tidak bisa kita primer karena misalnya luka di wajahnya terlalu besar atau luka di paha terlalu besar, maka sebenarnya bisa kita lakukan delay primary intention. Karena misalnya ada tension yang besar, kita jahit, kemudian pelan-pelan kita dekatkan sampai kemudian kulitnya bisa menutup gitu ya. Itu pelan-pelan kulitnya akan meredam. Tapi kalau kita paksa saat itu juga untuk menutup secara primer, maka pasti nanti akan jebol. Itu yang dimaksud dengan delay primary intention. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya kehilangan jaringnya lebih luas lagi daripada yang sanggup ditutup dengan cara primer? Jadi kita bisa lakukan skin graft atau memindahkan kulit atau tandur kulit ya. Kemudian kalau skin graft misalnya nggak bisa juga, kita bisa lakukan local tissue transfer atau flap lokal. Flap lokal itu intinya adalah memutar jaringan yang berada tepat di sebelah dari lubang atau defek kita. Kemudian kalau lokal tissue misalnya karena jaringannya kurang, kita bisa ngambil dari daerah yang lebih jauh. Misalnya nih zaman dulu kita bisa ngambil kulit dari lengan, tempelin di muka, terus selama 3 minggu kita taruh aja di mukanya, baru kemudian kita potong. Itu juga zaman dulu banget, di zaman Perang Dunia Pertama itu dilakukan. Kalau sekarang kita bisa lakukan free tissue transfer. Jadi misalnya saya butuh nutup payudara, saya ngambil dari perut beserta dengan pembuluh darahnya, kemudian saya pindahkan ke payudara dan saya sambungkan pembuluh darahnya membuat payudara baru. Itu yang dimaksud dengan free tissue transfer. Tujuannya dari pilihan-pilihan yang tadi saya udah ngomong panjang dan lebar, intinya adalah efisiensi.
kita lakukan seminimal mungkin, sesimpel mungkin. Jangan berpikiran, oh saya mau muter-muter jaringan gitu. Padahal sebenarnya di rawat terbuka aja bisa. Maka pilihlah yang paling gampang, rawat terbuka. Atau misalnya kalau saya skin graft juga bisa, kenapa saya harus pindahkan jauh-jauh dari tempat lain gitu ya. Jadi efisiensi nomor satu, kemudian keamanan yang dipilih selalu yang risikonya lebih rendah, namun menghasilkan hasil yang optimal. Next slide. Next slide, oke. Sedikit nih satu-satu dari tanggal tersebut tadi ya, penyembuhan sekunder kalau defeknya kecil, dia tidak invasif, bisa dirawat aja. Jangan lupa ketika kita merawat luka, dokter-dokter sekalian suka lupa. Yang dipikirin cuma oh daerahnya harus lembab, oh daerahnya harus pakai jaring-jaring gitu. Lupa bahwa kita harus berikan antimikroba, bukan antibiotik tapi antimikroba. Antimikroba yang banyak ditemukan di layanan primer maupun rumah sakit yang mungkin tipe C, tipe B, yaitu silver sulfadiazin. Silver sulfadiazin itu kita pakai tipis aja di atas lukanya untuk menghindari infeksi. Dia sebagai antimikroba sangat baik karena tidak memiliki efek resistensi karena dia bukan antibiotik, jadi dia bisa dipakai dalam jangka waktu yang panjang. Namun kekurangannya, dia juga bisa menekan pertumbuhan kulit atau epitelisasinya bisa juga sedikit terhambat. Tapi nggak apa-apa daripada lukanya menjadi infeksi ya. Selain dari preparat silver yang paling gampang, bentuknya krim, kita juga bisa pakai yang lebih modern gitu. Zaman sekarang banyak sekali penggunaan foam yang mengandung silver di dalamnya. Kemudian penyembuhan primer, itu penjahitan langsung tepi luka. Ini biasanya luka dengan jaringan yang cukup supaya hasil estetikanya baik. Kalau penyembuhan sekunder dok, itu biasanya bekas lukanya menjadi lebih lebar karena bentuknya tidak garis lurus. Jadi lebih baik kalau misalnya daerahnya tidak mungkin dilakukan penyembuhan sekunder, kita jahit dengan primer. Next. Oke, kemudian tadi ya skin graft, kita mau mindahin kulit. Skin graft itu biasanya diambil yang paling gampang Bapak Ibu itu dari paha. Kenapa? Karena paha daerahnya lebar, kemudian daerahnya juga datar untuk kita ngambil gampang, kemudian daerahnya tertutup dengan celana. Apalagi orang Indonesia, kita nggak biasa pakai celana yang super short gitu ya. Jadi ketutupan bekasnya. Jadi ngambil skin graft dari paha merupakan kegiatan rutin dari dokter bedah plastik, dari dokter bedah ortopedi juga ya. Sekarang THT juga mulai ngerjain, dokter bedah mulut pun bahkan mungkin sekarang sudah mulai mengerjakan skin grafting. Jadi ini nice to know aja, ada yang split thickness atau yang tipis atau yang full thickness, yang tebal gitu. Kalau split thickness dipakai untuk luka-luka yang nggak perlu terlalu cantik gitu. Tapi kalau FTSG atau yang full thickness itu pada daerah yang harus lebih cantik bekasnya. Karena pada yang STSG itu bekasnya biasanya tidak kurang baik lah. Lukanya nutup tapi kurang bagus bekasnya. Yang bekasnya bagus yaitu FTSG. Tadi yang saya bilang, FTSG pun untuk wajah kita nggak boleh ngambil dari paha. Kita harus ambil dari leher atau dari belakang telinga supaya kontur dan kualitas kulitnya sama. Oke, next slide. Oke, ini contohnya nih. Ada luka di pergelangan tangan. Ya, bayangin tadi kita mau secondary intention. Bisa nggak ya? Bisa dirawat dulu sampai lukanya menjadi lebih sehat. Lebih sehat itu berarti tidak ada lagi nanah, tidak ada lagi jaringan mati, kemudian cairan lukanya juga sudah minimal. Maka kita anggap itu lukanya sudah sehat. Setelah lukanya sehat, kita tahu kita tidak mungkin jahit. Berarti dicoret tuh ya primary intention. Delay bisa nggak primary intention? Nggak bisa karena terlalu luas, coret. Berarti kita tadi melalui tangga itu kita tahu kita harus naik ke skin grafting. Nah ini contohnya diambil dari paha. Diambil split thickness skin graft, ditaruh di lengan, itu hasilnya. Ya, yang di lengan. Kemudian kalau yang tebal atau kulitnya itu tebal, kita ambil contohnya ini untuk bekas luka di hidung, di ujung hidung, mungkin karena tumor, kita ambil sesuai dengan bentuknya, kita ambil dari depan telinga.
Kemudian kita tempelkan, kita jahitkan, kita tekan ke dasarnya karena sampai 2 minggu kulit ini akan hidup dari dasar lukanya karena dia tidak punya pendarahan sendiri, maka harus kita tekan seperti itu. Dalam waktu 2 minggu dokter akan dapatkan luka yang sangat baik, yang kualitas lukanya hampir sama dengan sekitarnya. Nah ini biasanya belakangan-belakangan kalau mau dibikin lebih cantik kita punya banyak ya. Kalau di Fatmawati kita ada laser, di tempat lain juga banyak di klinik-klinik kita bisa kirim pasiennya untuk dilakukan misalnya pico laser atau CO2. Next slide. Oke, kalau flap ini ininya muter-muter. Ini pasien saya contoh ya, ada tumor di hidung. Bayangin setelah dibuka tentunya defeknya akan luas. Saya rawat luka nggak mungkin, nantinya bekasnya cacat. Kalau saya jahit juga nggak mungkin, nanti hidungnya gimana caranya luas banget. Kalau saya flap lokal nggak bisa karena daerahnya udah terlalu deket ke mata, nanti pasti ketarik-tarik. Jadi yang bisa lakukan adalah saya flap, saya ambil dari regio yang dekat tapi tidak terlalu nempel, yaitu dari daerah dahi. Saya putar ke bawah dengan tetap mempertahankan pembuluh darahnya. Kemudian yang di dahi bisa saya jahit lurus aja, gitu ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya si ibu ini punya hidung yang bentuknya mendekati normal, yang tidak terlalu lebar, tapi bisa bernafas dengan baik. Ya, jadi tercapailah fungsinya sebagai hidung yang bisa buat nafas dan juga bentuknya yang harus berbentuk segitiga. Jadi kalau flap ini memang dia lebih bagus hasil estetiknya dibandingkan dengan split thickness skin graft ataupun full thickness skin graft. Ya, jadi kalau daerah-daerah wajah kita memang jarang pakai graft, tapi biasa kita flap. Next slide. Oke, free flap ini nice to know aja. Ini biasa dilakukan di rumah sakit tipe A, yaitu memindahkan jaringan dari tempat yang jauh dan dengan cara menyambungkan pembuluh darah. Jadi dokternya harus punya kemampuan bedah mikro. Jadi kita harus mengerjakan penyambungan pembuluh darah atau anastomosis dengan menggunakan mikroskop. Next slide. Oke, ini ICD-nya ya dokter sekalian untuk rekonstruksi. Biasanya yang hubungan dengan bedah plastik itu ada parut pasca luka bakar, keloid, parut hipertrofik, sekuela luka bakar, kontraktur, deformitas didapat, rekonstruksi payudara itu ada semua ya, scar atau fibrosis kulit dan lain-lain. Ada fraktur-fraktur tulang wajah juga termasuk ke dalam rekonstruksi. Saya rasa slide saya sudah selesai ya Bu Erni ya. Ya, terima kasih. Semoga tidak makin bingung dok. Ini sebenarnya nice to know aja. Saya sadar bahwa bedah plastik di Indonesia ini jumlahnya masih sangat terbatas sehingga mungkin dalam pendidikan teman-teman sekalian ada yang tidak pernah bersinggungan dengan kami. Tapi kira-kiranya pekerjaan kami yaitu selalu di akhir. Ketika dokter Heru buang, saya yang nutup. Gitu ya, saya selalu kebagian di akhir. Nah, Bu Eri boleh kita langsung masuk ke itu soal mungkin? Boleh dok, saya share lagi ya dok ya. Oke. Ambil kalau ada yang mau tanya boleh Bapak Ibu, dipotong aja. Sudah kelihatan dok? Ya, sudah. Ibu dok. Ini sering banget. Kan tidak diganti dengan obat selain epinefrin, selain epinefrin atau adrenalin misalnya kalau tidak ada dan seterusnya. Oke, jadi pada kasus pertama ada seorang laki-laki usia 65 tahun dengan tirah baring pasca stroke selama 3 minggu. Ya. Datang dengan luka di daerah sacrum. Dijawabnya bukan huruf ya dok ya. Ini pertanyaan yang berkembang dari soal ini. Ada suara siapa ya Bu Erni? Oh sorry. Bu Erni lagi bersama-sama yang lain. Oke. Jadi pada pemeriksaan tampak luka terbuka hingga jaringan subkutis ya, yang perlu digarisbawahi adalah jaringan dasarnya subkutis. Kemudian masih ada jaringan nekrotik dan kekuningan dengan tapi tidak rata dan tidak tampak lupus tulang. Diagnosis yang paling tepat adalah, nah, pada ukus decubitus ini sering banget ditemui. Kenapa saya munculkan dalam soal? Karena ternyata kemarin
anak buah saya baru kembali dari internship dan menceritakan bahwa di puskesmasnya ini banyak sekali kasus ulcus decubitus yang tidak tertangani dengan baik. Jadi pada ulcus decubitus itu ada 4 derajat. Kalau derajat 1 itu biasanya hanya berwarna kemerahan aja. Tapi kemerahannya ini setelah kita coba untuk pindahkan posisi tidak hilang. Jadi kemerahannya tetap. Nah, itu namanya ulcus decubitus derajat 1. Kalau derajat 2 biasanya dia terbatas hanya pada daerah dermis saja. Artinya dia bentuknya jadi kayak orang lecet tapi sedikit lebih dalam dibanding lecet. Kalau ulcus decubitus derajat 3 dan 4 ini sedikit sulit dibedakan, bedanya hanya ada pada fasia. Fasia itu berarti kan selaput otot. Kalau selaput otot sakrumnya masih ada, misalnya, maka kita sebut dia derajat 3. Tapi kalau fasianya sudah tidak ada, biasanya bisa aja terlihat sedikit ada otot yang jelek atau langsung tulang, maka kita langsung naik menjadi derajat 4. Di sini bilang tidak ada tulang, jaringan bawahnya hanya subkutis, maka berarti subkutis itu kan berada di atas fasia. Jadi kita anggap dia ulcus decubitus derajat 3 ya, jadi jawabannya C. Kemudian tata laksana segera yang paling tepat, apakah hanya mengobservasi luka? Tentu saja tidak. Apakah kita debri demam, jaringan nekrotik dan perawatan luka? Apakah langsung skin graft atau antibiotik topikal saja? Jawabannya adalah B, yaitu kita bersihkan. Debri demam ini artinya kita bersihkan hingga jaringannya sehat. Kalau dokter lihat jaringannya udah ada yang kiwir-kiwir, itu yang dipotong. Tapi jaringan nekrotik yang masih sangat menempel pada dasar, nggak usah diapa-apain. Tutup aja dengan silver sulfadiazin dan kasa, maka dalam beberapa hari jaringan nekrotik yang sangat menempel ke dasar itu akan lebih longgar. Karena silver sulfadiazin punya kemampuan untuk melunakkan jaringan yang sudah mati. Nah, itu baru kita potong. Karena kalau misalnya dokter paksa angkat jaringan nekrotik yang masih menempel, itu pasiennya malah akan ada perdarahan hebat dan kalau tidak bisa ditangani, jadi kasihan gitu, malah harus dirujuk hanya karena anemianya, bukan karena lukanya. Kemudian jadi habis itu ya harus dilakukan perawatan luka. Jangan lupa memilih dressingnya itu harus yang punya preparat silver ya. Jadi saya nitip nih, semua yang udah selesai webinar ini harus bisa merawat luka dengan cara menambahkan silver sulfadiazin. Tidak hanya menutup dengan kasa atau tule. Kemudian apakah bisa kita langsung skin graftnya? Nggak bisa dong. Gimana caranya kita mau skin graft di atas jaringan nekrotik? So it's a big no-no. Kita harus bersih dulu lukanya baru kita boleh skin graft. Skin graft pada daerah sakrum yang gesek-gesek nantinya juga bukan pilihan ya. Jadi harus kita flap. Apakah antibiotik topikal? Kita tidak pernah pakai antibiotik topikal untuk perawatan luka lama. Yang kita pakai adalah antimikroba, tapi bukan antibiotik. Apakah alasan pasien perlu dirujuk? Of course kita perlu dirujuk untuk penanganan flapnya. Kalau dokter di tempat masing-masing bisa melakukan perawatan luka, kita senang banget ketika dikirim ke saya, lukanya udah bagus, tinggal saya tutup dok. Biasanya yang terjadi adalah ketika dikirim ke saya, lukanya masih jorok banget. Jadi akhirnya saya mesti masuk dulu untuk debri demam, kemudian dijeda 1 minggu 2 minggu baru saya tutup dengan flap. Padahal kalau dokter harusnya punya kemampuan untuk membersihkan luka, merawat luka, paling nggak sampai merah, bersih, bagus, baru kirim ke saya untuk rekonstruksi dan flap. Rujukan tersebut masuk dalam kategori apa? Tentunya terapeutik ya. Next slide dok, Bu Erni yang nomor 2. Oke, seorang wanita 40 tahun datang dengan defek pada pipi kiri setelah eksisi tumor kulit. Jarang memang langsung dilakukan di tempat dokter mungkin ya. Mungkin ini kalau tumornya juga diesisinya oleh dokter Heru di daerah di rumah sakit yang lebih besar mungkin ya. Tapi nggak apa-apa, siapa tahu misalnya karena tumornya dikorek-korek sama pasien jadi menjadi luas, kita kebayang kalau setelah kita buang nanti tumornya tentunya defeknya besar. Nah, pada pasien dengan defek ini udah kita nggak sebut lagi dok dengan tumornya, kita langsung sebut sebagai defek jaringan lunak pasca eksisi tumor. Penjelasan yang terbaik adalah kalau pada wajah 3x3 itu dianggapnya besar, kalau pada paha 3x3 itu kecil. Jadi tergantung dari daerahnya. Pada 3x3 cm di wajah tentu saja kita perlu rekonstruksi dengan flap.
Kalau pakai primary closure tanpa tegangan itu nggak mungkin kita jahit ya, jadi harus dengan flap. Alasan rujuknya karena membutuhkan flap ya. Kalau dijahit aja nggak tension, ya kerjain sendiri aja dok. Nggak perlu ya dikirim ke saya. Mungkin setengah sampai 1 senti itu boleh dijahit. Tapi kalau di atas itu perlu di flap. Karena kalau enggak, misalnya kalau kita jahit, hidungnya ketarik, bibirnya ketarik, pasien akhirnya jadi nggak pede ya. Yang tadinya mungkin kerjanya ngider, nawar-nawarin jualan itu banyak ya. Terus karena kita jahit mukanya berubah, pasien jadi tidak lagi bekerja dan tidak lagi produktif. Kemudian kategori rujukannya terapi ya. Next slide, nomor 3. Seorang pria 20 tahun dengan bekas luka bakar di dada 6 bulan yang lalu. Menonjol, kemerahan, dan terasa gatal. Oke, ini biasanya dokter sekalian bingung antara ini parut hipertrofik atau keloid. Oke, jadi kalau kita biasanya nggak sebut keloid dok kalau belum 1 tahun. Gitu ya. Kalau dia menetap hingga 1 tahun, ukurannya tidak mengecil tapi makin besar, maka kita sebut keloid. Tapi kalau dia baru 6 bulan, merahnya juga merah yang terbatas pada bekas luka ya, bekas skarnya tidak growing di luar dari skarnya, maka kita sebut sebagai parut hipertrofik akibat luka bakar. Ya, kalau kebetulan parut itu menarik, misalnya payudara kanan dan payudara kiri jadi bertemu di tengah atau synkinesia, itu maka kita sebut sebagai kontraktur karena udah ada tarikan dan memendek. Tapi kalau enggak, kita sebut dia sebagai parut hipertrofik. Tata laksana awal yang dokter bisa lakukan adalah injeksi steroid atau penggunaan silikon gel. Ya, zaman sekarang ini silikon gel ada semua di e-commerce kita, sebut saja Tokopedia dan Shopee, ada di mana-mana ya. Kalau misalnya pun dokter tidak tersedia di rumah sakit masing-masing, paling enggak bantulah pasien buka seperti ini ya Bu yang dibeli atau Pak, itu sangat membantu. Selain melakukan steroid injection. Kemudian alasan rujuk, menurut saya sih kalau misalnya daerah Bapak Ibu punya, yang ngapain dirujuk ya, kerjakan aja sendiri. Tapi kalau misalnya setelah 3 kali suntik tidak sembuh juga, maka boleh dilakukan rujuk ya. Karena biasanya saya akan lakukan dibuang sedikit skarnya, tidak banyak. Kemudian kita bisa mulai dari awal dengan injection atau dengan laser terapi. Kalau dia keloid, biasanya kita juga bisa konsul ke radioterapi untuk dilakukan radiasi eksternal atau menggunakan teknologi kedokteran nuklir ya, menggunakan fosfor. Kategori rujukannya tentu saja ini adalah biasanya sih hanya tindakan medis ya, itu udah dirujuk biasanya, udah nggak mau lagi dipegang. Demikian saya rasa materi dari saya. Bapak Ibu silakan kalau ada yang ingin bertanya, saya kembalikan ke Bu Ernis. Makasih Bu. Ya.